Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah wawasan pendidikan. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, kita melakukan observasi terkait beberapa topik yang akan kita bicarakan kepada guru maupun murid di sekolah SMA Negeri 1 Jakarta. Dengan saya sendiri, saya Farah Sefadila dengan NIM 13046625038 dan teman-teman setim saya. Saya Venekan Nasution dengan NIM 130425018. Saya Rasina Fitriani dengan NIM 130462535. Saya Uliar Mardi dengan NIM 130462533. Saya Raisya Sabila dengan NIM 130462509. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? A billion could've never bought. We gonna party like it's 3012 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world beyond tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. 'Cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. It's all about you when the music makes you move. Saat ini kan pembelajaran itu kan sudah berkembang ya Bu, metode pembelajaran. Gak cuma hanya ceramah dari guru saja supaya anak-anak itu lebih mengerti ya. Nah, untuk di sekolah ini pendekatan yang lebih sering dilakukan khususnya pada mata pelajaran kimia itu apakah ada teori dan ada praktikum atau hanya teori saja Ibu yang dijelaskan oleh Ibu sendiri? Jadi kalau Ibu tergantung dari karakteristik materinya. Kalau misalnya memang karakteristik materinya itu lebih ke teori, berarti ada ceramahnya, ada inquiry-nya, pokoknya disesuaikan dengan karakteristik materi. Tapi kalau misalnya ada materi yang bisa dibuatin project gitu, jadi Ibu lakukan pertama mereka mengamat konsepnya dulu, baru melakukan project based learning berbasis STEM gitu. Jadi memang disesuaikan dengan karakteristik materi, karena kan kita juga nggak bisa semua materi dijadiin project gitu, karena kan untuk project based learning yang berbasis STEM itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan. Jadi disesuaikan dengan karakteristik materi. Jadi memang campur-campur. Di zaman sekarang kan banyak sekolah yang punya program unggulan masing-masing. Nah, kalau di sekolah ini apa yang jadi ciri khas atau keunikan dibanding sekolah lain? Salah satunya yang tadi Ibu sebutkan adalah tahfiz Quran, karena di dalam kita udah beberapa tahun kebelakangan ini tahfiz Quran ini masuk di dalam pembelajaran dan masuk dalam intra yang artinya ada di dalam masuk dalam pembelajaran. Nah, tahfiz ini mereka ada juga ada guru tersendiri ya, dan mereka pun ada ulangannya, jadi mereka ada rapor tersendiri sehingga hasil belajar mereka mulai pembelajaran tahfiz itu dilakukan. Jadi itulah yang membuat SMA 31 itu lebih baik dan lebih unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain di sekitar kita lah di Kecamatan Terapi seperti itu. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Rasina Fitriani dengan NIM 130462535. Saya berasal dari kelompok 9 mata kuliah wawasan pendidikan. Hari ini saya sudah bersama Fania Rahmani dari kelas 10. Kita berdua angkatan 2025-2025. Oke, hari ini kita akan mewawancarai murid-murid dari SMA 31 Jakarta yang sekolah berbasis STEM. Kita akan mewawancarai
ini mau memilih mata pelajaran sesuai minat bakat dan juga matematika. Kalau menurut aku tipikal anak-anak di sini tuh cukup beragam. Ada orang yang memang ambis, ada yang memang santai kalau di kelas gitu. Tapi kebanyakan sejauh pengamatan aku pas kuliah di sekolah ini lebih banyak orang yang santai dan dampak dari proses pembelajaran atau kegiatan di sekolah ini menurut kamu ada nggak? Dampak itu kalau itu kita jadi ini karena pengetahuan Kak, soalnya itu guru itu kan kebanyakan ya pakai ChatGPT juga itu sendiri. Jadi kayak dia tuh cuma ngasih tahu tentang persoalan sama ngajarin. Jadi dia tuh ninggalin gitu aja, dia cuma ninggalin tugas dan ngasih tahu cara kita buat menyelesaikan tugas tersebut. Kayak ngasih tahu kalau tugasnya jadi gini, tapi dia nggak ngasih tahu kalau cara penyelesaian itu gini. Oh jadi lebih cari tahu sendiri gitu ya? Jadi ujung-ujungnya tuh kita cari tahu sendiri kayak. Jadi lebih baik jadi kita masuk kumpulin biar kita bisa cari tahu sendiri karena yang masuk. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana sih Bu hubungan antar warga sekolah gitu, baik dari guru, siswa, staf ataupun Kalau sejauh ini sih hubungan baik mereka dalam pemberian pelajaran atau baik semua. Hubungan dengan orang tua, kalau misalnya anak ada masalah, orang tua juga datang di kalau misalnya ada masalah dengan siswanya, orang tua juga hadir. belajar sama dengan jadi kalau untuk fasilitas yang saya menunjukkan itu juga memang yang pertama kita punya ruang kelas tentunya, lalu kita ada perpustakaan, selain itu kita juga memiliki labkom, lalu ada beberapa lab juga, khususnya adalah fisika, kimia, sama ada lab biologi. Tetapi untuk tahun ini ada juga lab baru namanya HPS. Selanjutnya kita juga punya ruang kosong umum di mana di situ kita bisa belajar menari. Secara fasilitas yang disediakan itu sudah cukup menunjang ya untuk proses pembelajaran juga. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kalau menurut kamu kondisi lingkungan ataupun kondisi kelas itu bagaimana secara umum? Apakah misalnya kondisi lingkungan untuk menunjang proses pembelajaran atau sebagainya? Untuk lingkungan sih di SMA 31 sebetulnya udah cukup menunjang. Jadi untuk ruang kelas mungkin di beberapa kelas saja sih. Kalau misalnya sedikit kurang juga sama mungkin untuk fasilitas penunjang kayak AC dan kipas, ada beberapa kelas yang memang kurang AC dan kipas itu tidak dapat berfungsi. Perkenalkan aku Raisya Lea Pemila, kalian bisa panggil aku Kak Raisya. Saya yang Pernikahan Nasbian, kalian bisa panggil saya Devi. Aku ya, kalian bisa panggil aku Saudi. Saya sendiri, saya pernah sepak bola. Genggam terus kenangan tentang kita, seberapa dewasa mengujimu, takkan lebih dari yang engkau bisa. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.